Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat untuk seluruh sahabat Lensa Pos NTB Channel dimanapun berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 5 Desember 2025, kami berada langsung di kantor BPJS Cabang Bima, BPJS Kesehatan Cabang Bima. Hari ini kita akan berdiskusi seputar pelayanan BPJS Kesehatan, program JKN, kepesertaan mandiri hingga perkembangan teknologi layanan mobile JKN. Tentu ini penting karena kesehatan adalah hak semua orang. Bersama saya sudah hadir narasumber utama kita, Bapak I Gusti Ngurah Ari Maya Nugraha ST AAAK. Betul Pak ya? Selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima. Selamat pagi Bapak Ari. Selamat pagi, Pak Ya. Syukur. Bagaimana kondisi hari ini Pak Ari? Luar biasa, sehat, baik. Ya mungkin di tengah kesibukan sebelum kita ke sesi beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi isu yang harus disampaikan ke masyarakat, informasi-informasi. Di tengah kesibukan Pak Ari mungkin ada untuk menghilangkan kepenatan biar aktivitasnya lebih segar, mungkin ada kegiatan-kegiatan ringan yang dilakukan setiap hari Pak. Kalau saya rutinitas biasanya jogging ya, olahraga. Jogging ya. Wajib itu, karena di samping usia ya walaupun yang muda-muda terutama untuk menjaga stamina, menjaga tetap sehat, olahraga itu sepertinya sebuah kewajiban harusnya. Gitu Benar. ya. Terus kalau weekend, kalau itu fisik, kalau secara psikologis saya mancing Pak. Oh, hobi mancing ya. Ya, itu untuk menghilangkan tekanan psikologis ya. Biasanya di mana Pak di lokasi di Bima ini? Kalau di Bima biasa di di Kolo, Di Kolo ya. Sampai juga saya pernah, bahkan belakangan saya lebih sering mancing di bawah Tambora tuh. Luar biasa. Oke. Jauh juga ya. Ya baik, terima kasih. Ternyata di balik kesibukan padatnya acara beliau di kantor, ternyata masih ada ruang-ruang sedikit untuk beliau santai gitu ya, supaya lebih segar dalam beraktivitas di kantor. Baik Pak Ari, mungkin sedikit berbagi sedikit cerita ya, apa hal yang paling berkesan selama menangani pelayanan BPJS di Bima ini Pak? Oke, yang paling berkesan adalah tentang program JKN terutama ya, karena kami kan melaksanakan. Saya benar-benar meyakini bahwa program JKN itu program yang sangat baik, yang sangat membantu masyarakat. Itu ya bukan sekedar program gitu, tapi sudah terbukti bahwa memang yang mendapatkan manfaat utamanya adalah masyarakat. Jadi program JKN ini benar-benar luar biasa ya. Bukan berarti karena kami BPJS Kesehatan adalah penyelenggara program kemudian menyatakan program itu luar biasa, tapi enggak. Di luar dari itu, secara pribadi saya juga sudah merasakan, orang tua saya juga rutin menggunakan layanan program JKN. Jadi saya rasa program JKN ini salah satu program yang memang menyentuh langsung masyarakat, manfaatnya bisa dirasakan. Jaminan kesehatan nasional. Biasa memang JKN itu memang sudah tidak asing ya. Masyarakat sudah pada tahu. Mari kita masuk ke sesi beberapa pertanyaan mungkin yang menjadi informasi yang perlu masyarakat tahu. Pak Ari, pertama-tama boleh dijelaskan bagaimana kondisi pelayanan dan pencapaian BPJS Kesehatan Cabang Bima saat ini? Oke, kalau untuk terkait dengan cakupan kepesertaan ya, jadi kantor cabang Bima ini kan kita wilayahnya satu Pulau Sumbawa, meliputi Kota Bima, Kabupaten Sumbawa dan Jawa Barat. Jadi secara cakupan persentase sudah hampir 100%. Ya. Ada di angka 99,49. Jadi sedikit lagi secara data menunjukkan bahwa seluruh masyarakat yang ada di Pulau Sumbawa sudah memiliki atau
sudah terdaftar di program JKN. Nah, khusus untuk Kota Bima dan Kabupaten Bima, Kota Bima sendiri saat ini sudah ada di angka 100%. Iya. Kemudian Kabupaten Bima sudah ada di 99,43%. Nah, namun yang menjadi tantangan buat kami, bukan masalah sih, tantangan itu adalah angka keaktifannya. Iya. Itu angka keaktifan ini yang menyatakan bahwa meskipun sudah 100%, kalau dia tidak aktif, dia tidak akan mendapatkan manfaat JKN. Nah, Mungkin ada sesi nanti ya Iya. untuk keaktifan kepesertaan nih Pak ya. ya, Ini ini luar biasa juga wilayah kerjanya BPJS ya sampai satu pulau 5 semua. kabupaten kota. Iya. Dan ini tentunya ini udah kerja yang luar biasa. Kita mengelola 1,7 kurang lebih 1,7 juta. Oke. Baik-baik, ini hal yang sangat menarik. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita tanyakan. Iya. Kami melihat program JKN ini tidak akan berjalan sendiri Pak ya, Iya. tanpa sinergi. Bagaimana bentuk kerjasama BPJS Kesehatan sendiri dengan pemerintah Kota Bima maupun daerah-daerah lain? Baik, jadi memang betul program JKN ini adalah program negara yang program sangat besar ya. Besar dari sisi jumlah peserta, besar dari dana yang dikelola. Tentu kami di BPJS Kesehatan tidak sendiri, dan pemerintah pun sudah memberikan instruksi bahwa kementerian lembaga, pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, pusat itu wajib mendukung program JKN ini. Nah, terkhusus untuk di Kota Bima dan Kabupaten Bima, bagaimana dukungan pemerintah sangat bagus. Pemerintah daerah sangat support. Ini ditunjukkan dengan yaitu tadi cakupan peserta sudah hampir 100%. Berarti Pemda itu, pemerintah daerah memang benar-benar ingin seluruh masyarakatnya tercover dengan program JKN-nya karena manfaatnya sangat besar. Dan tentunya pemerintah juga tidak bisa kerja sendiri juga. Harus ada sektor swasta juga yang mendukung, gitu ya. Jadi memang program JKN ini adalah program yang masif yang butuh dukungan semua pihak, bahkan peserta pun harus ikut mendukung. Ya, peserta harus ikut mendukung, terutama peserta mandiri, dia harus bayar iuran. Sektor swasta dia harus mendaftarkan kerjanya. Nah, demikian. Karena Pemda juga pastinya tidak mungkin akan cover atau menanggung semua masyarakat. Jadi kolaborasi sangat penting. Iya. Terima kasih Pak informasinya. Berarti kolaborasi dengan Pemda itu menjadi penyokong besar ya tercapainya cakupan JKN maupun kesehatan. Jadi salah satu persoalan yang sering muncul adalah peserta mandiri yang menunggak iuran. Nah, ini mohon maaf ini mungkin ini juga informasi yang saya dapat yang perlu saya buka di sini. Persoalan yang sering muncul ini adalah peserta mandiri menunggak iuran. Bagaimana kondisi tunggakan peserta ini Pak? Yang mandiri. Ya. Dan apa strategi yang dilakukan BPJS untuk menekan angka tunggakan tersebut? Terkait dengan peserta segmen mandiri ya, atau kita sebut dengan PBBU, peserta bukan penerima upah, memang secara keaktifan paling rendah dari beberapa segmen kepesertaan yang ada di pesertaan program JKN ini. Kalau boleh dikata hampir 75-80% itu tidak aktif peserta mandiri. Jadi yang aktif itu hanya 20% ya. Nah, di segmen mandiri ini kan ada beberapa klaster Pak, ada kelas ya, kelas 3, kelas 2 dan kelas 1. Memang tertinggi adalah kelas 3. Nah, permasalahannya di sini adalah kita belum bisa memastikan peserta mandiri ini ya menunggak ini apakah memang karena tidak mau bayar atau tidak mampu gitu. Nah, itu dua hal yang faktor utamanya. Nah, kalau misalkan kita lihat di kelas 3 misalkan, kelas 3 iurannya kan lebih kecil gitu ya. Tinggi juga tunggakannya. Jadi kan kita berpikir berarti apa mungkin di sini adalah masyarakat yang tidak mampu gitu misalkan ya. Nah, yang kelas 2, kelas 1 oke lah, karena iurannya lebih besar pastinya orang-orang yang lebih mampu di sana. Berarti kita bisa berasumsi kelas 2, kelas 1 ini dia memang belum mau bayar gitu. Itu kan masyarakat kita biasanya pemahaman tentang asuransi ini belum bagus betul ya. Masyarakat pokoknya mau keluar duit dapat manfaat. Kalau asuransi kan enggak. Asuransi itu keluar uang dulu, suatu saat baru dapat manfaatnya kalau memang dibutuhkan. Nah, hal itu yang belum masuk di masyarakat.
terkait dengan masyarakat yang tidak mampu, misalkan yang di kelas 3 ini, itu kita harapkan dukungan pemerintah daerah juga untuk melakukan pendataan yang lebih baik lagi, memastikan bahwa masyarakat-masyarakat yang memang layak dibantu, nah sebaiknya memang masuk ke dalam apakah pusat maupun daerah. Jadi tanpa upaya yang kami lakukan, kita sebenarnya sudah memberikan kemudahan nih, tunggakan itu bisa dicicil. Bisa dicicil Ya, bisa dicicil melalui program rehab sampai dengan 12 kali gitu ya. Jadi sebelum butuh nih, sebelum sakit. Iya. Jadi bukan mencicilnya pada saat butuh. Jadi Iya. sebelum sakit coba mencicil dulu ya. Dan nanti ya kita kan memang tidak mengharapkan sakit ya, tapi kalau tiba-tiba membutuhkan, setidaknya dengan tunggakan yang besar dicicil dari awal, ketika membutuhkan ternyata kan tinggal sedikit lagi nih. Nah, gitu, dengan melunasi lagi sedikit sudah bisa kembali dijamin oleh program JKN. Iya. Itu yang menjadi andalan utama kami saat ini, yaitu program rehab. Program rehab ya. Jadi untuk tunggakan itu bisa dicicil. Betul. Iya. Berarti kuncinya perlu juga ada edukasi, kesadaran dan pelatihan ya. Kaitan pembayaran itu. Kadang masyarakat sadar pentingnya BPJS ketika dia sakit. Kalau sehat nggak ada yang ingat BPJS gitu. Iya, Kasarannya begitu. Ini fenomena Pak. Betul. Fenomena itu. Baik, kita lanjut Pak ya. Yang berkaitan dengan mobile JKN. Ya. JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional. Itu mobile JKN menjadi inovasi pelayanan digital. Betul. Fitur apa sih yang wajib diketahui oleh masyarakat dari mobile JKN? Baik, jadi mobile JKN ini adalah satu jawaban dari BPJS Kesehatan untuk era digitalisasi. Sekarang siapa sih yang nggak pegang HP? Pak, ya? Semua pegang HP, kalangan apapun gitu. Jangan kata kalangan misalkan sampai di bawah sampai level ke atas itu HP, apalagi smartphone gitu ya, itu sudah menjadi hal yang sangat-sangat lumrah. Dan bisa dikata kalau dulu 3 kebutuhan pokok pangan sandang papan, sekarang ditambah dengan paket data. Iya. Tanpa paket data susah kayaknya hidup masyarakat sekarang gitu. Nah, jadi menjawab tantangan itu kita hadirkan aplikasi mobile JKN, aplikasi mobile yang dimana itu bisa dimanfaatkan melalui smartphone dengan dukungan paket data. Nah, fitur-fiturnya kalau dikatakan fitur yang mana yang paling penting, hampir semuanya penting karena di sana ada informasi tentang kepesertaan. Kemudian yang kedua, siapa saja yang masuk dalam tanggungan kita. Misalkan kalau sebagai pegawai gitu ya, pegawai kan anggota keluarga ditanggung. Statusnya bisa kita lihat mana yang sudah nonaktif. Kemudian berikutnya lagi, kalau yang mandiri dia bisa melihat tunggakan. Tunggakan iurannya ada berapa. Kemudian dia bisa juga membayar atau mendaftarkan auto debit melalui aplikasi JKN. Itu dari sisi kepesertaan. Kalau dari sisi pelayanan kesehatan yang sedang kita dorong saat ini dan harapannya di tahun 2026 ini akan masif digunakan, yaitu mendaftarkan antrian di fasilitas kesehatan melalui aplikasi mobile JKN. Jadi setiap peserta yang mau ke Paskes ngambil antriannya nggak usah pagi-pagi datang ke rumah sakit atau puskesmas, cukup dari rumah ambil antrian. Dia bisa lihat posisinya antrian berapa, jam berapa dia akan dilayani, kemungkinannya dilayani. Nah itu yang kita akan dorong. Tentu ini butuh dukungan juga dari fasilitas kesehatan. Dan di aplikasi mobile JKN ini peserta bisa melihat riwayat pelayanan kesehatan. Ya, seperti apa, dia juga bisa melakukan screening kesehatan. Dan yang ke depan yang sedang kita kembangkan, mudah-mudahan nanti kalau tidak salah saya dengar informasinya Provinsi NTB ini akan meluncing di hari ulang tahun NTB tanggal 17 Pak ya, 17 Desember. Itu adalah tentang telemedicine. Nah, jadi mekanisme konsultasi medis secara online itu nanti akan disupport di aplikasi mobile JKN. Jadi aplikasi mobile JKN ini lebih hebat dari Facebook, TikTok, dan yang lain-lain. Pokoknya aplikasi mobile JKN paling hebat. Ini ya, luar biasa ini. Dengan aplikasi ini semua jadi lebih cepat. Semua layanannya bisa lebih cepat. Nggak perlu antri di kantor. Tak harus ke kantor bayar ojek atau suruh tetangga antar. Ini luar biasa ini. Inovasi yang luar biasa dari BPJS ini. Ini satu lagi Pak Ari,
kalau kita melihat sebelumnya BPJS Kesehatan ini ada kerjasama dengan Kementerian Agama dalam layanan kesehatan bagi calon jemaah haji. Sekarang ini kan sudah beralih Pak, dari Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Bagaimana bentuk kolaborasi atau integrasi layanan yang sedang atau akan disiapkan oleh BPJS dengan institusi? Memang kerjasama terkait dengan pelayanan peserta calon haji ini dari tahun ke tahun kita sudah mensupport Kementerian Agama dan pun sekarang sudah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Itu pasti tetap akan kita support, di mana kami dari BPJS Kesehatan wajib memastikan bahwa selama calon jemaah haji ini masih berada di tanah air, ketika dia membutuhkan pelayanan kesehatan, itu adalah menjadi tanggung jawab kami untuk bisa memberikan penjaminan pelayanan kesehatan selama calon haji ini menjadi peserta dan kepesertaannya. Nah, setelah itu begitu sudah di tanah suci, tentu sudah menjadi kewenangan dari kementerian nantinya. Nah, begitu lagi kembali lagi ke tanah air, itu tetap kembali kepada kami. Jadi kewajiban utama kami dalam pelaksanaan ibadah haji ini adalah memastikan calon jemaah haji selama di tanah air dan kembali nanti ke tanah air akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Baik, luar biasa Pak Ari. Artinya ada penguatan kolaborasi agar jemaah lebih siap secara kesehatan sebelum berangkat. Termasuk potensi digitalisasi layanan dan pengawasan kesehatan jemaah. Ini tentu harapan besar bagi masyarakat ya, Bima dan sampai Sumbawa ini, wilayah kerjanya BPJS ini ya, untuk mengirim jemaah haji ke tanah suci dalam kondisi yang pasti kita ingin mengharap pasti kita dan masyarakat pun berharap bisa menjalankan ibadah haji dengan kondisi fit, sehat, supaya tuntas pastinya gitu. Itu harapan masyarakat dan kami siap untuk mendukung itu. Dan kami juga sudah menyiapkan media-media informasi, leaflet, ataupun nanti kami juga akan di spot-spot publik kita akan sampaikan juga informasi terkait. Baik, semoga program yang direncanakan ini dan yang sudah berjalan ini bisa maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama calon jemaah haji. Terakhir Pak Ari selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, apa pesan Bapak untuk masyarakat Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Sumbawa dan Sumbawa Barat, wilayah kerjanya? Bapak Ibu, masyarakat pada umumnya di seluruh Pulau Sumbawa, terkhusus Kota Bima dan Kabupaten Bima, tentu harapan kami di BPJS Kesehatan dan juga harapan bagi semua orang adalah yang pertama, kita jaga kesehatan. Jaga kesehatan dengan pola makan yang baik dan juga olahraga yang teratur tadi, karena itu sangat membantu. Tentu kita tidak ingin sakit. Tapi kalau memang membutuhkan pelayanan kesehatan, manfaatkanlah layanan dari program JKN. Ikuti prosedur, maka akan mendapatkan pelayanan yang optimal dari program JKN. Nah, untuk bisa mendapatkan layanan yang optimal ini tentu harus dipastikan sudah menjadi peserta dan kepesertaannya aktif. Gitu. Kalau misalkan yang mandiri tadi, ya pastikan iuran dibayar. Kalau masih ada tunggakan dan nilainya cukup besar, ayo kita mencicil. Itu melalui program rehab. Itu, dan kemudian jika ingin mendapatkan informasi atau menyampaikan hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh program JKN, silakan manfaatkan layanan informasi dan pengaduan melalui aplikasi mobile JKN. Kembali lagi, aplikasi mobile JKN adalah aplikasi yang powerful bagi peserta. Semua jenis layanan bisa dilakukan melalui aplikasi ini, dan tentu melalui aplikasi ini juga peserta bisa melakukan screening riwayat kesehatan yang ini menjadi program pemerintah untuk mendapatkan informasi seperti apa sih kondisinya saat ini, sehingga nanti kami pun akan memberikan feedback kalau memang perlu pelayanan yang lebih intens di fasilitas kesehatan. Kita akan memberikan feedback kepada peserta, ayo datang ke puskesmas, periksakan kondisi Anda. Nah, hal yang demikian. Jadi kita berharap bahwa tentunya dengan upaya pencegahan penyakit ini akan lebih baik. Kalaupun sudah sakit,
kita upayakan supaya tidak lebih parah. Iya. Tapi kalaupun memang harus membutuhkan pelayanan yang lebih lanjut lagi, program JKN siap memberikan jaminan pelayanan kesehatan selama pelaksanaan praktik. Baik. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Ali. Pesan ini sangat menyejukkan dan memotivasi. Semoga masyarakat semakin sadar pentingnya jaminan kesehatan. Betul. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak I Gusti Ngurah Ari Maya Nugraha STAAAK. Nah, ini panjang juga ini. Ini AAAK ini Ajun Ahli Asuransi Kesehatan. Ajun Ahli Asuransi Kesehatan. Ini sebuah detail profesi ya. Nah, ini juga menginformasikan buat adik-adik ini yang lagi bingung mau melanjutkan kemana nih. Nah, bisa ilmu asuransi. Aktuaria kalau tidak salah itu ininya, disiplin ilmunya itu bagus. Iya. Kita bergabung nanti di BPJS Kesehatan. Ya, terima kasih pada perbincangan kita pada pagi hari ini bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang 5 yang telah banyak memberikan waktu penjelasan dan wawasan yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang kita bahas hari ini Pak bisa menjadi informasi bagi masyarakat bahwa kesehatan adalah investasi. Betul. Bukan pilihan. Ya. Sahabat Lensa Pos NTB Channel, terima kasih sudah menyimak perbincangan kami bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang 5. Jangan lupa like, share, and subscribe agar tidak ketinggalan podcast inspiratif berikutnya. Lensa Pos NTB Channel menyuarakan kebenaran, menginspirasi negeri. Saya Abdul Syukur ST pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.